Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa'una. Allahumma rahmatak narju fala waslih lana. Rabbana taqabbal wa tub 'alaina wa rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha waj'alha liwajhika wa la Rabbi syrah li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli thumma amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwah mani wa rahimakumullah jami'an. Hukum wudu. Sebelumnya kita membahas apa? Sebelumnya bahas apa? Buang hajat. Setelah bahas air, sampai kepada wudu. Penting perhatikan kualitas wudu dia. La yaqbalullahu salatum dan apabila dia hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, sampai dia berwudu. Maka wudu itu dengan air yang kita sebutkan, dengan dalam keadaan suci dari semua hadas, dan juga dengan bejana yang dibolehkan dia memakainya untuk menaruh air tadi. Maka bab ini satu dengan yang lainnya ada kaitan. Dan yang kita bahas sekarang hukum yang berkaitan dengan wudu. Karena wudu dia memiliki beberapa poin. Dari definisinya, dalil-dalilnya, keutamaannya, kemudian juga syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan juga bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir nawaqid, pembatal-pembatal wudu. Dan pembagian-pembagian ini dinamakan dengan taksimat, pembagian-pembagian di dalam fikih. Dan ini keunggulan seseorang yang belajar fikih, karena dia mengetahui bagian-bagian yang berkaitan dengan bab dan juga yang berkaitan dengan hukum. Dan ini memudahkan dia untuk memahami syariat Allah Azza wa Jalla. Hal ini kata para ulama perbedaan antara orang yang belajar ahaditsul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, atau kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum seperti Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam atau yang semacamnya, dengan mempelajari fikih. Karena kalau seseorang belajar hadis, dia belajar fawaid dari hadis tersebut. Dan biasanya kitab-kitab hadis itu tidak dijelaskan pembagian-pembagian tadi. Maka orang yang belajar hadis, dia mengetahui pembagian-pembagian itu dari nas, konteks hadis. Ya, semakin dalam pemahaman seseorang, maka semakin menguasai hadis tadi. Dan semakin kurang pemahaman seseorang, semakin tidak paham apa maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun kitab fikih, dia membahas tentang pembagian-pembagian dalam satu ibadah. Seperti ini wudu. Wudu dijelaskan dalam kitab fikih, definisinya, dalil-dalilnya, kemudian sifat wudu Nabi SAW, syarat-syarat, hingga terakhir nawaqid, pembatal-pembatal wudu. Dia jelaskan satu persatu. Maka seseorang yang belajar fikih, dia memiliki ilmu yang dalam yang berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum. Kemudian kalau dia belajar ahaditsul ahkam, hadis-hadis hukum, maka dia memiliki ilmu yang kuat. Yang pertama dari sisi dalil dia benar-benar menguasai. Yang kedua dari sisi pembagian-pembagian yang berkaitan dengan hukum, dia juga mengetahui. Maka ini keutamaan orang tafaqquh yang belajar ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum. Nah, di sini yang kita bahas hukum yang berkaitan dengan wudu. Karena wudu itu ada syarat-syaratnya, ada kewajiban-kewajibannya, dan terakhir ada sunnah-sunnahnya yang kita akan bahas di dalam bab ini. Ya. Dan mungkin kesempatan yang akan datang baru kita bahas bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu, kata para ulama, definisinya dia mencuci bagian-bagian khusus atau mencuci bagian anggota badan yang khusus dengan tata cara yang khusus. Itu wudu. Dia mencuci bagian-bagian khusus, dia mencuci bagian anggota badan yang khusus dengan tata cara khusus, yaitu wudu yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya wudu di dalam syariat Islam itu yang paling sempurna dibandingkan tata cara kebersihan di dalam agama-agama yang lain. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dia punya tata cara membersihkan diri sebelum beribadah, tapi tidak sesempurna agama Islam. Karena agama Islam ini diturunkan dari syariat Allah Azza wa Jal yang menyempurnakan segalanya. Yang tidak ada bisa mengalahkan agama manapun juga. Makanya dia mencuci anggota badan khusus yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal dengan tata cara khusus. Ya. Tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi. Dan tata cara ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalil tentang wudu dari Al-Qur'an itu surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6 itu dalil yang paling mendasar yang menjelaskan tentang tata cara wudu. Kata Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapuhlah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6 ini umdah. Ayat yang paling mendasar membahas tentang tata cara wudu. Adapun di dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, yang nanti kita akan jelaskan di dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, kata para ulama, itu umdah. Hadis yang paling mendasar menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, beliau memanggil budaknya kemudian mengajarkan bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Utsman itu terdapat di dalam Umdatul Ahkam dan juga terdapat di dalam kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab hukum yang lain, karena dia yang paling mendasar menjelaskan bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir hadis Utsman mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain
lam yuhdits fihi ma nafsah illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Utsman membawakan sabda Nabi SAW, barang siapa yang berwudu seperti wudu aku ini, yang dicontohkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dia sholat 2 rakaat dengan kekhusyuan, tidak ada gangguan di dalam sholatnya di dalam 2 rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka ini keutamaan wudu yang sangat besar. Ya, sampai kata Nabi SAW, la yuhafiz 'alal wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang dapat menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Menunjukkan dianjurkan seorang mukmin untuk senantiasa dalam keadaan berwudu. Setiap dia hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dia langsung berwudu. Ya, menyambung dari satu wudu ke wudu yang lain. Dan itu keutamaan yang sangat besar. Nah, di sini juga ada beberapa keutamaan tentang wudu yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca beberapa hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan berwudu, bahwasanya wudu itu yang akan menyinari tubuh seorang mukmin pada hari kiamat. Jadi seorang mukmin nanti ada sinar di dalam tubuhnya atau bekas wudunya ketika dia menjaga wudu di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Kata Nabi SAW, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjilin. Jadi dia ada tanda putih dan bersinar, ya seperti kuda, di mukanya itu ada yang warna putih dan bersinar. Kenapa? Min atharil wudu, karena bekas berwudu. Ya, jadi orang-orang yang berwudu di dunia nanti pada hari kiamat dipanggil dan dia ada bekas wudunya di wajahnya dan juga di tubuhnya. Sampai kata Nabi SAW, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang dapat memanjangkan sinarnya, maka kerjakanlah. Maksudnya memanjangkan sinarnya dengan senantiasa menjaga wudu. Jadi kalau orang selalu menjaga wudu, kebersihan, setiap batal langsung menyambung dengan wudu, maka dia nanti pada hari kiamat ada bekas wudunya berupa sinar dan cahaya. Dan ini keutamaan khusus buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wudu mengampuni dosa. Wudu dapat mengampuni dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya. Jadi dia berwudu fa ahsanal wudu. Dia memperbaiki wudunya. Maksudnya dia benar-benar berwudu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita jelaskan sunanul wudu, sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah itu kalau tidak dikerjakan wudu tetap sah. Tapi apabila dia mengerjakan sunnah-sunnah wudu, maka akan menyempurnakan wudu dan akan menambahkan ganjaran. Dan di sini Nabi SAW mengatakan, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jasadnya hingga kesalahannya keluar dari setiap tetesan air di ujung kukunya. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan yang sangat besar dari berwudu. Ya, akan diampuni dosa-dosa seorang hamba. Kemudian juga
hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan berwudu. Kata Nabi SAW, man tawadda'a hakadha, barang siapa yang berwudu seperti ini. Artinya Nabi SAW mencontohkan tata cara berwudu, dan nanti kita bahas sifat wudu Nabi SAW. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjidi nafilatan, dan juga salatnya dia dan jalannya dia ke masjid ada penambahan pahala. Ada penambahan pahala. Ya. Ini menunjukkan wudu, pengampunan dosa, salat dan juga jalan menuju masjid ada pengampunan dosa dan mengangkat derajat. Nah, bagaimana salat itu sendiri ya? Ini menunjukkan salat yang dikerjakan seorang mukmin, apabila dia menjaganya dengan baik, dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Maka antum lihat, subhanallah, kalau dia berwudu di dalam rumah dengan wudu yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan setiap tetesan air yang keluar dari jasadnya itu akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dia berjalan ke masjid, maka setiap langkah mengangkat satu derajat, dan langkah yang lain apa? Menghapuskan dosa. Ya. Kemudian dia masuk masjid dan sholat. Maka kalau seandainya wudunya mengampuni dosa, langkah dia ke masjid mengampuni dosa, bagaimana dengan sholat itu sendiri? Ya, ini menunjukkan ganjaran yang besar diraih oleh seorang mukmin apabila dia benar-benar sholat dalam keadaan khusyuk, yang sebelumnya dia dahulukan dengan berwudu sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ganjaran yang sangat besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan wudu itu tanda kesucian dan tanda keimanan. Kata Nabi SAW, at-tuhur syatrul iman. Kesucian sebagian dari iman. Bukan an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman bukan hadis, tapi itu makalah dalam bahasa Arab atau perkataan dalam bahasa Arab. Yang benar kalau hadis, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Dan juga tadi kita sebutkan hadisnya, la yuhafiz 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Maka apabila orang benar-benar beriman, tandanya dia senantiasa menjaga wudunya dan juga menjaga kesucian dirinya. Nah, tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan fikih ibadah bab wudu. Hukum yang berkaitan dengan wudu. Wudu memiliki hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat wudu. Kedua, kewajiban-kewajiban wudu. Dan yang ketiga, sunnah-sunnah wudu. Syarat dan kewajiban berwudu harus direalisasikan dalam praktek wudu. Adapun sunnah hanya sebatas kesempurnaan wudu dan menambah ganjaran. Namun bila tidak dikerjakan tidak membatalkan wudu. Nah, antum lihat pembahasan kita hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Wudu memiliki hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat berwudu. Dan semua ibadah ada syarat. Ada syarat berwudu, ada syarat salat, ada syarat haji, ada syarat puasa, dan seterusnya. Ya. Kemudian kewajiban-kewajiban wudu. Kewajiban-kewajiban wudu dalam bahasa Arab bisa disebut furudul wudu atau wajibatul wudu. Ya, kewajiban-kewajiban berwudu. Karena kewajiban di sebagian ibadah dia memiliki hukum yang berbeda atas sebagian yang lain. Sedangkan di dalam wudu, kewajiban dan syarat, dua hal ini wajib ada di dalam wudu.
Kalau seandainya tidak dikerjakan salah satu dari syarat dan kewajiban ini, maka wudu tidak sah. Bisa dipahami ya? Jadi syarat dan kewajiban wudu itu wajib dilaksanakan ketika berwudu. Kalau dia tinggalkan salah satu yang ada di syarat dan juga di kewajiban, maka wudu dia tidak sah. Berbeda dengan yang ketiga, sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu ini mukammilat, penyempurna wudu. Kalau dia datangkan dan juga dia kerjakan, maka wudu dia menjadi sempurna. Semakin dia jaga, semakin sempurna wudunya. Cuma kalau dia tidak mendatangkan sunnah-sunnah wudu, maka wudunya tetap sah, tidak gugur dan tidak batal. Ya, tapi pahalanya tidak sesempurna orang yang mengerjakan sunanul wudu. Cuman pembagian ini dibagi oleh para ulama ketika membahas wudu agar seseorang tahu mana yang boleh dia kerjakan dan mana yang boleh dia tinggalkan. Ya, yang kalau kemudian mana yang kalau dia tinggalkan wudunya tidak sah, dan mana yang kalau dia tinggalkan wudunya tetap sah. Dan ini fungsi memahami pembagian-pembagian ini agar orang tidak salah kaprah, ya. Dan kadang di sebagian keadaan dia juga bisa meninggalkan sunnah-sunnah wudu. Seperti di antara sunnah wudu mencuci kaki, tangan dan wajah berapa kali? 3 kali. Kalau dia memiliki air yang terbatas, yang kalau dia mencucinya 3 kali, mungkin air itu akan habis. Maka dia bisa meninggalkan sunnah tadi, dia mencucinya cukup sekali. Dan wudunya tetap sah. Nah, adapun orang yang tidak tahu pembagian ini, maka kadang dia memaksakan untuk mencuci semua anggota badannya 3 kali, akhirnya tidak sempurna wudunya karena keterbatasan air. Ya, akhirnya ada yang tidak terkena bagian anggota tubuhnya air tadi. Nah, ini fungsi memahami pembagian-pembagian ini. Nah, Syarat-syarat wudu. Syarat berwudu ada 8, yaitu 1. Islam, 2. Berakal, 3. Tamyiz, 4. Niat. 4 syarat pertama ini yang paling inti. Yang pertama Islam, Muslim, ya. Karena selain orang Islam tidak diterima ibadahnya walaupun tata cara ibadah dia percis dilakukan sama orang Muslim. Ya. Kalau misalnya dia tidak Islam, maka tidak diterima. Ya. Misalnya ada orang Nasara atau orang Yahudi, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia berwudu seperti wudunya Nabi SAW, maka tidak mendapatkan ganjaran dan tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak beragama Islam. Ya. Dan sebagian orang-orang non-Muslim dia memanfaatkan praktek ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW hanya untuk kemaslahatan pribadi. Ya, kemarin kita jelaskan khitan. Mereka berkhitan karena mereka tahu manfaat dari khitan. Bahkan sebagian mereka mempraktekkan gerakan-gerakan sholat karena mereka tahu di balik gerakan-gerakan sholat itu ada kesehatan bagi tubuh. Bahkan sebagian mereka bangun di malam hari karena dia tahu ada kesehatan yang sangat luar biasa ketika dia bangun di malam hari sebelum subuh. Ya, sedangkan orang Islam ketika dia mengerjakan hal ini, ya, dia mendapatkan manfaat kesehatan secara otomatis. Ya, walaupun dia niatkan semua ibadahnya buat siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, ketika seseorang sujud, praktek sujud, di situ ada peredaran darah yang sangat luar biasa ke otak, yang tidak ada di dalam praktek yang lain. Cuman barang siapa yang meniatkan dia sujud hanya untuk kesehatan semata, maka dia bisa berbuat kesyirikan. Karena sujudnya kita bukan untuk kesehatan, sujudnya kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Namun praktek kesehatan di dalam ibadah itu otomatis masuk fungsinya dan manfaatnya bagi seorang muslim. Begitu juga puasa. Ya, Nabi SAW menganjurkan puasa dalam 1 tahun seorang muslim ada puasa sebulan full. Bulan apa? Ramadan. Ya, karena tubuh dia butuh waktu untuk istirahat. Maka Islam mewajibkan dia untuk puasa setahun, 1 bulan full dia puasa. Maka di situ ada fungsi kesehatan. Namun tidak boleh dia niatkan puasanya untuk kesehatan semata. Dia wajib meniatkannya untuk Allah Azza wa Jalla. Namun kesehatan yang dia dapati di balik puasa itu secara otomatis masuk dengan sendirinya dan seterusnya. Nah, cuman di sini yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Maksudnya berakal, akalnya berfungsi. Kalau ada orang majnun, orang gila, dia berwudu, wudunya sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Kalau dia di awal wudu, ketika mencuci tangan hingga muka, berakal. Subhanallah, ketika pengen mencuci tangan sampai sikut dan sisa anggota wudu yang lainnya, hilang akalnya. Gila misalnya mendadak. Sah apa tidak? Tidak sah, karena dia kehilangan syarat sah wudu, yaitu apa? Akal. Ya. Kemudian yang ketiga, tamyiz. Tamyiz apa tamyiz? Bisa membedakan. Seorang anak dikatakan mumayyiz kalau dia bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Anak kecil ketika dia misalnya main di pinggir jalan, dia tidak tahu. Ya, kalau main ke jalan itu berbahaya, bisa ketabrak mobil, motor. Ini menunjukkan kalau anak ini belum mumayyiz, memiliki sifat tamyiz. Ada anak bermain api dan dia tidak tahu bahayanya api. Kalau orang dewasa atau yang sudah tamyiz, dia tidak berani bermain api sembarangan, karena dia tahu bermain api sembarangan berbahaya buat dirinya dan juga orang lain. Maka anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu tidak dikatakan tamyiz. Maka syarat sah wudu adalah kalau dia memiliki sifat tamyiz. Dan yang keempat, niat. Ya. Niat dibagi menjadi 2. Ada niat ikhlas, ya. Niat ikhlas ketika melakukan wudu. Dan yang kedua, niat beribadah dengan wudu tadi. Niat ikhlas, dia melakukan wudu itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya niat ikhlas itu dibicarakan oleh ulama tauhid dan atau bab-bab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Itu yang berkaitan dengan ikhlas. Sedangkan niat di sini adalah niat ibadah. Dia niat mencuci anggota badannya tadi memang untuk berwudu. Kalau ada orang datang ke kamar mandi, dia cuci tangan, percis prakteknya seperti wudu, tapi dia tidak niat wudu. Sah apa tidak? Hah? Tidak sah. Karena dia tidak niat untuk berwudu. Dia tidak sah. Seperti mandi junub. Mandi junub dengan mandi biasa yang membedakan apa? Niat. Kalau ada orang pergi ke kolam renang, sebelum dia masuk kolam renang dia ingat, oh anak junub. Akhirnya dia cemplung ke kolam renang, dia berenang sampai ujung kolam renang, kemudian dia keluar, semua anggota badannya basah. Sah apa tidak mandi junub ya? Sah, karena dia sebelum berenang niat junub. Ada orang sebelum dia bangun tidur dalam keadaan junub. Dia masuk kamar mandi, dia mandi. Dia tidak niat junub sama sekali. Dia mandi biasa. Ya. Kemudian habis itu dia sholat subuh. Ya, dia beraktivitas. Dia ingat kalau dia belum mandi junub pas asar. Pas asar dia baru ingat, ya Allah, anak tadi malam junub. Tadi pagi subuh mandi tidak niat junub.
sampai sholat subuh, sholat zuhur, pas pengen sholat asar baru ingat kalau dia belum mandi junub. Nah, mandi subuh dia sah apa tidak? Kalau dia tidak niatkan untuk junub, sedangkan dia sudah waktu asar, nah, nggak sah. Karena yang membedakan mandi biasa dengan mandi junub apa? Niat. Maka dia harus mandi lagi dengan niat junub, kemudian dia mengqadha salat subuh dan salat zuhur. Karena salat subuh dan zuhur dia tidak sah. Ya, dia dalam keadaan junub. Bisa dipahami ini ya. Nah, niat di sini maksudnya niat ibadah ketika mengerjakan wudu. Ya, bukan niat ikhlas semata. Niat ikhlas itu yang penentu ganjaran di dalam ibadah. Cuma di sini maksudnya niat ibadah di dalam mengerjakan wudu yang menunjukkan sahnya ibadah tadi. Bisa dipahami ini ya. Salat sunnah fajar dengan salat subuh, apa yang membedakan? Niat. Ya. Salat sunnah fajar dan salat subuh itu waktunya sama. Karena salat sunnatul fajar itu dilakukan apabila telah masuk waktu subuh, betul nggak? Kalau orang ngerjain rakaatul fajar, rakaat sunnatul fajar, 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh, sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak sah, karena waktunya masuk subuh. Nah, yang membedakan dia dengan subuh niat, karena jumlah rakaatnya sama, tata caranya sama. Kalau misalnya nggak berjamaah ya, kalau berjamaah jelas udah beda. Ya, ini menjelaskan kalau niat memiliki fungsi yang besar di dalam ibadah. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia masuk 70 bab min abwabil fiqh. Niat ini masuk ke 70 bab di antara bab-bab fikih. Ya, karena banyak kaitan-kaitan bab fikih itu dengan niat. Yaitu dengan niat. Kayak seseorang menceraikan istrinya tapi dengan kalimat-kalimat yang tidak terus terang. Kalau kamu keluar dari pintu rumah ini, saya akan mengembalikan kamu ke orang tua kamu, misalnya. Itu kan kalimat tidak sharih, tidak terus terang. Betul nggak? Nah, itu yang menunjukkan kalimat itu cerai atau tidak dari apa? Dari apa? Niat yang di dalam hati. Karena kalimat cerai ada 2. Ada kalimat sharih yang secara terus terang dia mengucapkannya. Ada kalimat sindiran yang tidak terus terang, tapi dia meniatkan ketika mengucapkan itu cerai. Dia ketika ngomong, ketika kamu keluar dari rumah ini, saya akan kembalikan kamu ke orang tua kamu. Dia niatkan ketika mengucapkan itu cerai, menceraikannya. Maka si istrinya keluar dari rumahnya sengaja nantang. Akhirnya jatuh apa itu? Jatuh talak. Cuman yang membedakan, yang memastikan kalimat itu cerai apa? Niat ketika orang itu mengucapkan kalimat tadi. Maka niat ini benar kata Imam Syafi'i, yadkhul fi 70 bab min abwabil fiqh. Dia masuk di dalam 70 bab di antara bab-bab fikih. Naam. Yang kelima, air yang tohur, suci dan mensucikan. Dan ini kita telah jelaskan dalam macam-macam air. Air yang tahur, ya, air yang suci dan mensucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kata Allah Azza wa Jalla, kami turunkan dari langit air yang tahur. Dan tahur maksudnya suci dan dapat mensucikan. Kalau air itu suci dan tidak dapat mensucikan, tidak sah. Sah tidak orang berwudu pakai yogurt, Yakult, sah apa enggak? Di rumah ada stok Yakult banyak, sayang saat pakai wudu aja sama mandi, sah apa enggak? Enggak sah. Tapi dia tidak najis karena tidak dapat mensucikan. Nah, keenam, air yang mubah. Air yang mubah maksudnya air yang memang boleh dipakai untuk berwudu. Ya, jadi tidak boleh air itu tidak mubah atau hukumnya haram karena disebabkan dia mencuri air tadi. Ya, dia nggak ada air di dalam rumahnya, dia semangat untuk sholat.
Subhanallah, dia ke tetangga ngambil galon, curi galon punya tetangga, akhirnya dipakai sama dia untuk berwudu. Dia bilang, saat anak ngambil air ini niatnya lillah ta'ala, karena anaknya pengen berwudu. Sah apa tidak sah? Tidak sah, karena air yang dia pakai tidak mubah, air hasil curian. Ya, air hasil curian. Ini juga pentingnya seseorang berhati-hati ketika ingin beribadah memakai hak-hak orang lain. Ya, memakai hak-hak orang lain. Nah, 7. Didahulukan dengan istinja atau istijmar. nah ini apabila seseorang dia buang hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, maka sebelum berwudu wajib atasnya untuk istinja atau istijmar. Dulu kita bahas istinja apa? Istinja apa? Beda. Istinja membersihkan hajat dengan air, itu istinja. Sedangkan istijmar itu membersihkan hajat selain air, baik batu, daun, atau yang sekarang mungkin tisu ya, tisu atau yang semacamnya. Nah, kalau semisalnya dia buang air kecil atau buang air besar, kemudian dia tidak istinja atau istijmar dan dia langsung berwudu, maka wudunya tidak sah sampai dia istinja atau istijmar. Ini bagi orang yang buang hajat. Ya, tapi kalau dia tidak buang hajat, maka tidak ada kewajiban untuk istinja atau istijmar. Dan ini kesalahan sebagian orang. Setiap ingin berwudu mesti dia cebok dulu, karena dia meyakini kalau istinja atau istijmar kewajiban wudu. Salah. Wajib bagi orang yang buang hajat. Kalau dia tidak buang hajat, maka tidak ada kewajiban untuk istinja atau istijmar. Dan ini bahayanya orang-orang yang habis buang hajat tidak membersihkan dirinya. Dia kadang buang hajat, subhanallah, seperti hewan. Dia buka celananya, dia buang air kecil, tanpa dia bersihkan, dia pakai celananya lagi. Ya. Dan ini termasuk sebab mendapatkan azab kubur di alam barzakh. Ya, karena dia tidak berhati-hati dengan buang air kecil. Ya. Nah, 8. Menghilangkan semua yang menghalangi air ke kulit. nah ini yang ke-8, menghalangi semua yang menghilangkan semua yang menghalangi air ke kulit. Jadi tidak boleh antara kulit dengan air itu ada penghalang. Kalau semisalnya memang ada penghalang, maka wudunya tidak sah. Ya. Nah, yang menghalangi semuanya harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, maka di sini harus dibedakan mana yang bisa menghalangi air ke kulit dan mana yang tidak bisa menghalangi air ke kulit. Misalnya sekarang tato. Orang yang tato, wudunya sah apa enggak? Hah? Sah apa tidak? Semua di anggota wudunya misalnya atau di tangannya ada tato. Tato ini terbagi menjadi dua. Ada tato yang tidak menghalangi air ke kulit dan ada tato yang menghalangi air ke kulit. Bahkan tato yang permanen itu tintanya di dalam kulit apa di luar kulit? Di dalam kulit. Maka dia ketika air terkena kulit, kalau dia berwudu airnya mengenai kulit, maka sah wudunya. Karena si tinta itu tidak menghalangi antara air dengan kulit. Justru yang bermasalah tato yang apa? Yang tidak permanen. Tato yang tidak permanen itu biasanya berada di luar kulit. Nah, kalau dia berada di luar kulit dan menghalangi air untuk terkena kulitnya, maka wudunya tidak sah. Bisa dipahami ini ya. Dan biasanya juga yang menghalangi tip ek, antum tahu tip ek ya. Nah, pelajar-pelajar pakai tip ek, mungkin tip eknya ada di tangannya dan yang lainnya. Nah, maka kalau semisalnya menghalangi antara air dengan kulit dari tip ek itu, maka wudunya tidak sah. Ya, cat terhalangi apa tidak? Terhalangi. Kalau misalnya memang menghalangi, maka harus dibersihkan. Intinya semua benda
atau cairan atau yang semacamnya menghalangi air dengan kulit, maka itu itu membuat wudhu tidak sah. Bisa dipahami ya? Kalau tidak menghalangi seperti spidol, coretan pulpen, ya, dan yang lain-lain, maka itu tetap wudhunya sah. Maka di sini pentingnya seseorang mempelajari hal-hal kontemporer dengan fatwa ulama. Bagian orang memfatwakan kalau orang yang bertato itu wudhunya tidak sah. Ya, makanya kadang orang yang ingin bertaubat jadi nggak sholat, ya, karena dia mendengarkan fatwa tadi. Nah, sedangkan hal-hal itu dipelajari sama para ulama secara detail, maka dia mengetahui mana yang membuat wudhu sah, mana yang membuat wudhu tidak sah. Bisa difahami ini ya? Maka ini lihat, subhanallah, 8 poin ini penting dan ini termasuk dari syarat-syarat wudhu yang wajib dilengkapi ketika seseorang ingin berwudhu. Bisa difahami ini? Tapi kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah, karena dikhawatirkan hujan, tidak ada tanya jawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.